Hai, saya Frank. Terima kasih telah take action. Sebelum kita mulai video ini, saya punya satu kejutan untuk kamu. Kejutannya adalah, kamu tidak hanya akan mendapatkan satu video, melainkan 5 seri video. Iya, 5 seri video. 5 video ini apa saja? Oke, mari kita lihat. Ilmu rahasia paling kontroversial tentang cinta. Mengapa wanita harus mengejar pria dan pria harus berhenti mengejar wanita? Pernikahan tidak akan pernah berhasil jika cinta atau birahi. 6 hal paling penting tentang cinta yang akan menyelamatkan kehidupan cintamu selamanya. Kita akan mulai video pertama, yaitu ilmu rahasia paling kontroversial tentang cinta. Kalau kita bicara soal cinta, biasanya banyak orang, termasuk kamu, akan berpikir, 1, cinta itu menyakitkan. 2, cinta itu sulit didapat, dan jika kamu sudah dapat, sulit dipertahankan. Bagaimana jika ada satu ilmu, cara mudah, gampang, sederhana mendapatkan cinta, dan bahkan kamu tidak perlu mempertahankannya? Oke, tidak perlu mempertahankannya, cinta itu akan bertahan dengan sendirinya. Dan cinta itu tidak menyakitkan. Mungkin sedikit ada drama, sedikit ada masalah, tapi tidak begitu menyakitkan hati kamu. Kabar baiknya, hal itu ada. Oke, dan sekarang kita akan bahas. Jika ada seseorang sedang melakukan pendekatan, seseorang melakukan pendekatan kepada lawan jenisnya. Ini seorang pria, ini seorang wanita, ya, pakai rok. Dia sedang melakukan pendekatan kepada lawan jenisnya agar mendapatkan cinta. Nah, atau sebaliknya, sang wanita mendekati pria untuk mendapatkan cinta. Siapapun yang kamu dekati sekarang akan jatuh ke dalam salah satu dari 3 kategori ini. Lampu merah, lampu kuning, ini seperti lampu lalu lintas begitu ya, dan lampu hijau. Oke? Lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Jika dia adalah seseorang dengan lampu merah, apapun yang kamu lakukan, pengorbanan sebesar apapun, dia tidak akan pernah jatuh cinta kepada kamu. Pernahkah kamu mendekati seseorang, kamu sudah memberikan segalanya, rumah, tanah, kepejakan, keperawanan, atau apapun kamu berikan kepada dia, dia tetap menolak cintamu. Bahkan kamu mungkin mengejar 10 tahun, 20 tahun, tetap saja tidak berhasil. Itu tandanya dia adalah lampu merah. Kalau dia jatuh ke dalam kategori lampu kuning, yang terjadi adalah dia akan memberikan kamu banyak drama, atau dia akan memanfaatkan kamu untuk keperluannya. Nah, jika kamu pria, kamu pasti pernah mengalami bertemu seorang wanita cantik, lalu dia minta dijemput, dan akhirnya minta dijemput terus, atau minta beliin pulsa, atau minta beliin barang, beliin tas, beliin sepatu, beliin apapun, tapi dia tidak memberikan cinta. Atau bahkan kamu sulit untuk menemui dia, kayak misalnya kamu telepon dia, janjian yuk hari Senin, terus dia bilang oke, pas hari Senin. Begitu kamu mau ketemu dia langsung membatalkan pertemuan tersebut. Nah, jika kamu wanita, kamu juga pasti pernah merasakan hal yang sama, di mana pria terlalu banyak berjanji kepada kamu. Nah, jika kamu bertemu dengan seseorang dengan lampu hijau, itulah cinta sejatimu. Pernahkah kamu melihat teman kamu yang sepertinya tidak butuh lama-lama waktu melakukan pendekatan dengan seseorang yang dia suka, dan tiba-tiba klik, dan tiba-tiba mereka jadian, atau sepertinya tiba-tiba cocok secara instan? Atau bahkan kamu juga pernah dengar cerita love at first sight, baru pertama kali bertemu, tertarik, langsung besoknya bisa jadian, ya, hal-hal seperti itu. Nah, itu nyata. Jadi love at first sight itu memang nyata, karena sebetulnya dia bertemu dengan lawan jenisnya yang lampu hijau, namun dia tidak sadar. Jadi penting sekali kalau kamu bertemu dengan seseorang yang lampu hijau, cinta tidak akan pernah menyakitkan. Cinta itu indah. Kedua, kamu tidak perlu banyak berkorban karena sama-sama suka. Dan ketiga, kamu tidak perlu mempertahankan cinta, tidak perlu mengikat dia, tidak perlu cemburu, karena dia akan dengan sendirinya mengikatkan diri kepada kamu. Oke? Jadi ini sangat penting untuk tahu 3 kategori ini. Sekarang pertanyaan, bisa nggak kita merubah seseorang yang lampu merah dan lampu kuning menjadi lampu hijau? Bisa atau tidak? Ya, kamu bisa
merubah lampu merah dan lampu kuning menjadi jatuh cinta dengan kamu. Atau bahkan kamu mendapatkan dia sebagai pacar kamu. Bisa. Tapi, pada saat kamu pacaran dengan dia, kamu akan bekerja keras juga untuk mempertahankan dia. Dan dia akan memberikan kamu banyak drama. Contohnya, kamu kesini dong, 5 menit ya. Aku lagi sibuk sayang. Enggak, pokoknya sekarang harus 5 menit, kalau enggak kita putus. Sekalinya kamu kerja keras, begitu kamu mendapatkan dia, kamu akan terus bekerja keras. Oke? Dan jika pacaran kamu bekerja keras, pada saat kamu menikah nanti, jika kamu pria, kamu akan menjadi pria-pria takut istri. Dan jika kamu wanita, pada saat kamu menikah dengan pria yang lampu merah dan lampu kuning, kamu akan menjadi istri-istri yang tersiksa oleh suami. Hal yang paling bagus, bijak, dan penting yang kamu lakukan kepada orang yang kamu dekati jika kamu tahu kategorinya adalah lampu merah dan lampu kuning adalah jadikan dia teman atau menjauhinya. Pada saat kamu mendekati lampu merah dan lampu kuning, toh kamu akan butuh yang namanya satu, waktu. Kamu butuh waktu untuk membuat dia jatuh cinta, kan? Lampu merah dan lampu kuning. Dua, kamu butuh apa? Pengorbanan. Pasti. Pengorbanan. Oke, waktu dan pengorbanan. Dan energi pastinya. Nah, ingat, pengorbanan ini termasuk uang dan lain-lain. Oke, uang, kepejakaan, keperawanan. Anyway. Oke, dan beban mental. Nah, kamu mendekati mereka, inilah yang harus kamu keluarkan. Pasti. Nah, alangkah baiknya jika waktu, pengorbanan, dan energi kamu daripada kamu salurkan untuk mengejar yang merah dan mengejar yang lampu kuning, bagaimana jika waktu, pengorbanan, dan energi ini kamu salurkan untuk menemukan, ingat ya, bukan mengejar. Kenapa? Kalau kamu bertemu yang hijau, kamu tidak perlu lagi mengejar. Kamu hanya perlu mendekati. Jadi, alangkah baiknya jika semua ini kamu salurkan untuk mencari dan mendekati yang lampu hijau. Oke? Itu akan jauh-jauh lebih menghemat waktu. Oke? Karena siapa tahu kamu bisa dapat love at first sight. Atau jika tidak akan makan waktu lama. Pengorbanan pun akan terpangkas dan energi kamu juga kamu bisa hemat dan kamu bisa mendapatkan keindahan yang luar biasa. Jadi, lupakan yang merah dan yang kuning. Salurkan waktu, pengorbanan, dan energi kamu untuk menemukan dan mendekati yang hijau. Nah, bagaimana jika kamu sekarang sudah pacaran? Penting sekali untuk mengetahui kategori pacar kamu ini. Kenapa? Karena jika kamu tahu pacar kamu adalah sebetulnya lampu merah atau lampu kuning, jika kamu sampai menikah dengan dia, mungkin saja akan terjadi perceraian atau kamu bisa pisah ranjang. Oke? Tidak akan ada lagi cinta yang mengikat kamu. Hati-hati, akan banyak drama. Kamu bisa dipermainkan, atau dia cuma memberi harapan palsu, atau kamu akan bekerja keras untuk mempertahankan cinta. Nanti saya akan kasih tahu juga bagi kamu yang sudah pacaran bagaimana caranya mengetahui pacar kamu itu lampu hijau, atau lampu merah, atau lampu kuning. Oke? Bagi kamu yang single, kamu pasti punya pertanyaan. Pertanyaannya adalah, hey, saya sudah banyak mendekati lawan jenis saya, tapi saya tidak pernah menemukan yang lampu hijau. Yang saya temukan selalu yang lampu merah atau yang kuning. Kenapa seperti itu? Jawabannya ada dua. Satu, kamu hanya mendekati lawan jenis kamu secara random, secara acak, dan kebetulan kamu menemukan yang merah dan kuning selalu. Dimana biasanya kalau orang menemukan yang merah dan yang kuning, dia merasakan itu sebagai tantangan lalu dia kejar. Namun tantangannya tidak layak sebetulnya dikejar. Kedua, kamu tidak pernah fokus untuk mencari yang lampu hijau. Tidak pernah fokus. Oke, kenapa? Mungkin karena kamu terlalu sibuk mengejar yang merah dan yang kuning. Nah, jika kamu fokus menemukan yang hijau, kamu pasti menemukannya. Dan pada saat kamu menemukannya, itu lebih layak 10 kali lipat, bahkan 100 kali lipat dibandingkan jika kamu mengejar yang merah atau yang kuning. Sekarang namun pertanyaan lagi, bagaimana jika saya jelek? Bagaimana jika saya tidak layak? Bagaimana jika saya kelas sosial ekonomi atau apapun alasan kamu membuat kamu tidak layak dan kamu merasa bahwa kamu tidak akan pernah menemukan yang hijau karena yang hijau hanya suka yang ganteng atau yang cantik atau yang gimana gitu. Jika kamu wanita, coba perhatikan gambar ini. Bagi yang pria sabar ya. Saya akan memberikan gambar yang akan mengejutkan kamu. Nah, wanita, apakah di gambar ini terlihat pria ganteng dengan wanita yang kurang menarik secara fisik? Saya berikan kamu untuk memutuskan itu. Tapi yang jelas, pasangan ini terlihat sangat mesra sekali.
Pria di gambar ini adalah Mark Zuckerberg, pemilik Facebook sekaligus pria terkaya paling muda sedunia. Nah, coba lihat istrinya. Apakah istrinya tampak seperti wanita yang super cantik? Namun sepertinya pasangan suami istri ini sangat mesra sekali. Pria, kamu pasti setuju bahwa wanita ini adalah wanita cantik. Kamu mau lihat pacarnya seperti apa? Nah, mungkin kamu bertanya, itu paling temennya yang numpang foto bareng. Nah, percaya sekarang? Pria, kamu pasti setuju bahwa wanita ini terlalu cantik untuk pria yang berfoto di sampingnya. Nah, kamu juga pasti berpikir bahwa foto ini adalah teman yang numpang foto bareng. Nah, kamu lihat sendiri bukan? Nah, mungkin kamu juga berpikir, paling itu orang kaya, prianya kaya, makanya wanitanya suka dan jatuh cinta. Apakah pria kaya merokok sambil duduk di tengah jalan seperti ini? Saya biarkan kamu yang memutuskan. Bahkan lebih mengejutkannya, sang wanita sampai terkagum-kagum dengan sang pria pada saat dia tidur. Yang saya ingin tekankan di sini adalah, jika seseorang masuk kategori lampu hijau, dia tidak akan lagi mempedulikan fisik, status sosial, atau situasi dan kondisi apapun tentang kamu. Nah, sekarang kamu tahu bahwa yang kategori lampu hijau atau green, inilah yang layak kamu dekati. Karena kalau kamu mendekati dia, cinta itu indah. Saya tekankan lagi di sini, karena ini sangat penting. Cinta itu indah. 1, 2, tidak banyak berkorban. Tidak perlu. Ini tidak. Beginilah kalau lulusan profesor seperti saya. Tidak perlu banyak berkorban. Banyak berkorban. Cinta perlu pengorbanan? Ya, tapi pengorbanan yang tidak sia-sia. Dan jika kamu berkorban untuk lampu hijau, pengorbananmu tidak sia-sia. Tidak perlu banyak berkorban yang sia-sia. Pengorbanan tetap perlu, namun tidak akan sia-sia. Dan ketiga, kamu tidak akan sulit garis bawah menemukan dan mempertahankan cinta pasanganmu. PSG. Oke. Jadi kalau kamu ketemu yang green, 10% konflik. Oke? 90% cinta. Aha. Dan ingat, pasanganmu akan melakukan apapun demi cinta. Tapi kalau kamu menemukan yang merah dan kuning, 90% konflik, 10% cinta. Oke? Jadi jangan menjadi seseorang yang mendaki gunung Himalaya, menyeberangi lautan samudra selama 100 tahun hanya untuk mendapatkan cinta selama 5 menit. Tidak layak, oke? Jadi ingat, saya tekankan lagi, penting untuk hanya mendekati, bukan mengejar ya, mendekati seseorang dengan lampu hijau. Pertanyaannya sekarang, di mana saya menemukan seseorang yang lampu hijau? Sesuai kriteria saya, jika kamu pria, di mana saya menemukan seorang yang lampu hijau, yang cantik, seksi, segala macam, kaya atau apapun, tapi lampu hijau. Jika kamu wanita, di mana saya menemukan pria yang ganteng atau ya ganteng, mapan, beredukasi, cerdas, seperti saya, by the way, yang lampu hijau. Di mana? Dan pada saat saya menemukan dia, langkah selanjutnya apa? Saya akan jelaskan setelah ini, namun saya hapus dulu whiteboardnya. Where? Di mana kamu menemukan lampu hijau? Kamu menemukan lampu hijau green, atau disebut juga dengan soulmate. Ingat, kalau kamu sudah menemukan soulmate atau lampu hijau, dia akan melakukan apapun untuk kamu. Bukankah itu sangat indah? Dan pertanyaan kedua adalah,
Apa langkah selanjutnya setelah kamu menemukan lampu hijau? Oke? What's next? Kita jawab dulu yang pertama. Where? Di mana kita menemukan si lampu hijau? Social circle. Apa itu social circle? Dari lingkungan kita. Nah, kita pasti punya teman, punya lingkungan. Misalnya kamu ke tempat ibadah, nah itu kan lingkungan tuh. Sekolah, lingkungan sekolah, kampus, tempat kerja. Nah, di situ pasti banyak lawan jenis kamu yang mungkin kamu suka. Tinggal kamu lihat aja dia itu lampu hijau atau tidak. Oke? Social circle juga bisa kamu punya teman, terus teman kamu ngajak kamu jalan-jalan, dikenalin sama teman lagi, dikenalin sama teman lagi, dikenalin sama teman lagi. Kedua, kamu bisa mencari di public places atau tempat umum. Seperti kalau kamu jalan-jalan di mall kan banyak situ lawan jenis. Coffee shop, bisa di bar, bisa di klub, tempat dugem, bisa juga di klub bisnis, klub public speaking, klub dansa, salsa, tango, modern dance. Ya kan, pasti di sana banyak sekali orang-orang, banyak sekali lawan jenis kamu yang bisa kamu langsung lihat apakah dia lampu hijau atau tidak. Oke, nanti saya kasih tahu caranya untuk lihat dia lampu hijau atau tidak. Itu di What's Next ya. Terus berikutnya kamu juga bisa mencari si lampu hijau di internet pastinya. Karena banyak sekali orang di internet. Oke, menggunakan sosial media, Facebook atau Twitter. Oh ya, by the way, bagi kamu yang udah punya pacar, stay tune terus. Ini mungkin buat yang untuk Where ini untuk yang si single. Yang punya pacar nanti saya akan kasih tahu kamu caranya untuk mengidentifikasi apakah pacar kamu lampu merah, lampu kuning, atau lampu hijau, dan bagaimana hal yang seharusnya kamu lakukan jika dia lampu merah atau lampu kuning setelah ini ya. Jadi stay tune untuk kamu yang punya pacar. Oke? Jadi pertanyaannya, ketemu di mana? Untuk yang hijau bisa di social circle, public places, atau internet. Sangat sederhana. Sekarang, kamu sudah, anggaplah kita ambil satu tempat, misalnya public places. Misalnya kamu pria nih, kamu ketemu, lihat-lihat ada wanita cantik di sebelah sana, kamu mau kenalan, kamu mau lihat apakah dia lampu merah, kuning, atau hijau. Gimana caranya? Oke, atau kamu wanita, kamu lagi di tempat dugem, atau kamu lagi duduk di coffee shop, tiba-tiba di sebelah kamu ada pria tampan, seperti saya by the way. Kamu ingin kenalan atau kamu ingin tahu dia itu lampu hijau atau gimana? Gimana caranya? Lawan jenis yang lampu hijau itu, ya, dia adalah orang yang jaim atau jaga image. Kadang dia berperilaku seakan-akan dia itu lampu merah atau lampu kuning. Jadi tersamar seperti itu. Kenapa alasannya tersamar? Banyak hal. Saya tidak bisa jabarkan di sini. Yang jelas, si lampu green, si lampu hijau ini tidak akan tiba-tiba lompat dan bilang, aku cinta kamu. Tidak mungkin. Kamu harus inisiatif untuk datang kepadanya dan mengucapkan kalimat sakti. Oke? Kalimat sakti. Nah. Dan begitu kamu ucapin kalimat sakti, dia respon. Dan dari respon itu kamu tahu dia itu lampu merah, kuning, atau hijau. Ya. Ingat, jangan sembarangan nyebut kalimat atau jangan sembarangan ngomong. Kenapa? Hanya dengan kalimat sakti yang akan saya berikan setelah ini, by the way. Kalimat sakti yang akan saya berikan, kamu bisa langsung tahu instan dia itu lampu merah, lampu kuning, atau lampu hijau. Kalimat saktinya apa? Oke, jadi ada dua. Satu untuk pria, stepnya ya, yang tadi saya ingatkan kembali. Satu untuk wanita, step-stepnya. Ini di public places ya, by the way ya. Pria di public places ya. Kalau wanita bisa di mana aja. Oke, nanti kalau yang internet, Facebook, Twitter, social circle itu nanti saya bahas. Sekarang saya mau bahas di public places. Untuk pria, stepnya satu. Lihat wanita, ucapkan kalimat sakti. Oke. Dapat respon. Lalu tentukan apakah dia
Lampu merah, lampu kuning, atau lampu hijau. Oke, kalau dia RYG, dia G, oke. Oh, maksudnya RY, net, dia G, oke. Tadi saya kasih tahu responnya ada 3 setelah ini. Oke. Untuk wanita, kamu tidak menyebutkan kalimat sakti, kamu memberikan kode sakti. Ingat, wanita, kalau kamu memberikan kalimat sakti, kamu bisa dianggap wanita sembarangan. Ya, jangan kalimat, kode. 2, kamu akan dapat respon. Dan sama juga, dari respon tersebut, kamu menentukan apakah dia red, yellow, or green. Kalau red, yellow, no, don't waste your time. Kalau green, let's do it, baby. Oke? Sekarang saya bahas dulu, kalimat saktinya apa nih buat pria? Kalimat saktinya adalah begini. Kamu lihat wanita di mall, sedang berjalan, oke? Kamu sudah dandan, oke? Pria dandan, dengan sisiran necis kamu dengan berbagai macam pakaian kamu yang bagus. Nanti kita bahas soal fashion juga, by the way, yang jelas. Jalan langsung dari depan sang wanita dan katakan kalimat sakti seperti ini. Sebentar. Pada saat kamu bilang sebentar, kasih pause atau diam sebentar. Sebentar. Biarkan wanitanya nggak dulu. Ya. Sebentar. Kalau pria ganteng seperti saya mau kenalan sama kamu di mall, kamu mau traktir saya apa? Oke? Kalau bisa pakai pria, bisa pakai cowok. Kalau cowok ganteng seperti saya kenalan sama kamu di mall, kamu mau traktir saya apa? Nah, kalau di klub beda lagi. Kalau cowok ganteng seperti saya kenalan sama kamu di klub, kamu mau kasih minum apa? Oke? So simple, katakan itu. Nah, setelah kamu mengatakan itu, sang wanita akan memberikan respon. Responnya ada 3. Oke? Responnya lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Respon lampu merah, dia akan tidak berkata-kata dan akan memberikan ekspresi jijik melihat kamu seperti ini. Lalu dia langsung pergi. Nah, itu tandanya dia lampu merah. Jangan melakukan apapun. Karena jika kamu mengejar dia pun, kamu akan sengsara. Jadi jika dia langsung pergi, sudah, say next. Jangan sakit hati. Itu bukan berarti cinta kamu tidak diterima. Namun dia yang tidak layak menerima cinta kamu. Oke? Nah, yang lampu hijau, yang lampu kuning, responnya adalah sang wanita akan memberikan drama. Drama seperti apa? Dia akan bilang gini, oh ya, traktir lo, siapa lo? Dia akan seperti itu ya. Jadi kamu sering nonton sinetron, kamu akan tahu seperti itulah orang yang memberikan, wanita yang memberikan lampu kuning. Oh ya, traktir lo, siapa lo? Oh ya, lo berani bayar berapa? Nah, seperti itulah ya, drama. Cukup katakan kepada dia, sepertinya tidak jadi ya, karena kamu lampu kuning, selamat tinggal. Langsung jalan saja, oke? So, say no. Karena memang tidak worth it sekali. Oke, jangan didebat, jangan kamu jadi tertantang. Bullshit lah semua itu. Oke? Ingat, fokuskan ke yang lampu hijau saja. Oke? Betapapun kamu berjuang untuk mendapatkan yang merah dan yang kuning, kamu akan selamanya bekerja keras. Sekali bekerja keras, selamanya kerja keras. Ingat itu. Oke? Tapi sedikit kerja keras, tapi dia lampu hijau, kamu akan bahagia. Ingat, fokus lampu hijau. Nah, sekarang yang lampu hijau gimana kira-kira responnya? Dia akan memberikan respon seperti ini. Traktir kamu di mana ya? Aku nggak tahu, aku bingung. Atau dia akan bilang, menurut kamu di mana enaknya? Atau bahkan dia langsung bilang, ya udah kebetulan aku juga mau makan, yuk kita makan di sana. Oke, langsung jalan sama dia dan kamu akan mendapatkan yang namanya instant date atau kencan kilat bersama dia langsung otomatis. Dan kalau kamu bilang itu mustahil, itu sering terjadi. Oke, sering terjadi. Saya sudah melakukan banyak eksperimen. Bahkan orang-orang yang belajar, pria-pria yang belajar dari saya pun sudah melakukan eksperimen itu dan berhasil. Bahkan mereka langsung gandeng tangan, mereka langsung tembak wanita di depan mereka. Ini baru ketemu langsung tembak dan diterima. Itu banyak cerita-cerita seperti itu. Jadi jika kamu skeptis, kamu tidak akan bisa melakukan ini. Jadi kamu harus percaya dulu. Buang skeptis kamu dan lakukan saja. Oke? Ingat, responnya cuma 3, nggak banyak-banyak. Dan fokuskan ke yang lampu hijau. Oke, saya ulangi lagi. Responnya adalah, aku nggak tahu ya mau makan di mana. Pada saat dia bilang gitu, kamu langsung kasih satu kalimat lagi, bilang, oh ya kebetulan
aku tahu di situ restorannya enak, yuk kita makan bersama di sana. Dan kamu jalan, oke? Dia akan mengikuti kamu. Karena ingat, dia lampu hijau. Kalau dia bilang, terserah kamu deh ya, kamu yang nentuin. Kalau dia bilang, oh ya di sana, kebetulan aku emang lagi mau makan. Langsung jalan bersama, oke? Disitulah kamu tahu di lampu hijau. Nah, terus setelah kamu tahu di lampu hijau dan kamu jalan atau makan atau dia menjawab seperti itu, apa yang harus kamu lakukan berikutnya? Nanti saya kasih tahu, oke? Ini to be continue. Setelah dia memberikan tanda lampu hijau, apa yang harus dilakukan? To be continue. Kita akan lanjutkan setelah ini. Nah, sekarang, hai wanita cantik, giliran kamu. Oke? Ya, saya tahu kamu sudah terpesona melihat saya tadi menjelaskan untuk yang pria dan sekali lagi giliran kamu ya. Kalau tadi pria memberikan kalimat sakti, kamu tidak memberikan kalimat sakti, kamu memberikan kode sakti. Oke? Bayangkan kamu sedang duduk di salah satu coffee shop atau di tempat clubbing atau dimanapun, tempat umum, public place. Ya. Dan kamu lihat pria, sepertinya kamu suka, berikannya kode sakti. Jangan langsung seperti pria lakukan, samperin langsung, hey, kamu mau traktir aku di mana? Bisa-bisa kamu dianggap cewek matre. Oke, jadi kode sakti. Kode saktinya seperti apa? Make eye contact. Oke, buat kontak mata dengan dia. Tunggu sampai dia ngelihat kamu, melihat dia, lalu tersenyum. Lalu setelah tersenyum, kamu buat mata kamu ke bawah seperti seakan-akan tersipu-sipu malu. Oke? Saya akan berikan contoh ya. Jadi kamu lihat dia, begitu dia bikin eye contact kembali ke kamu langsung senyum. Dan lihat ke bawah. Kalau bisa mainin rambut gitu. Lihat ke bawah begini. Ambil telinga kamu seperti ini dan kamu lihat lagi agak kedip sedikit. Terus kamu seperti malu-malu buang pandangan terus lihat dia lagi. Jadi eye contact, oke? Eye contact yang terus-menerus. Oke, lihat lagi, senyum. Senyumnya sekali aja. Terus habis itu buang pandangan, lihat seperti ini, lihat ke sana, kedip-kedip, lihat dia lagi. Nah, setelah itu jangan senyum lagi, senyum hanya sekali. Tapi perbanyak eye contact. Jadi lihat dia terus buang pandangan seperti curi-curi pandang seperti itu. Nah, jika sang pria lampu hijau, dia akan datang ke kamu dan akan kenalan kepada kamu, oke? Sangat sederhana sekali, oke? Jika tidak, jika dia lampu merah atau lampu kuning, dia tidak akan samperin kamu pastinya. Atau mungkin dia seseorang yang pemalu, tidak berani untuk ambil inisiatif, dan kamu tidak ingin pria seperti itu. Kamu ingin pria yang maju mengambil inisiatif untuk mendapatkan cinta kamu, oke? Itulah yang lampu hijau. Jadi kasih eye contact, dia lihat eye contact kembali ke kamu, senyum, lalu kamu nunduk, agak kedip sedikit, malu-malu, curi-curi pandang. Kalau dia lampu hijau, dia akan samperin kamu, dia akan datang kamu dan kenalan dengan kamu, oke? Nah, lalu setelah dia berkenalan, apa yang harus kamu lakukan? To be continue. Saya ada satu hal yang lupa untuk dibilang. Nah, untuk para pria, tadi kan kalimat saktinya adalah jika ada cowok ganteng seperti saya kenalan sama kamu mau traktir apa? Nah, itu bukan berarti kamu jadi cowok matre yang minta-minta uang, tidak. Andai kan dia respon bagus dan kamu memang pergi akhirnya bersama ke restoran atau di traktir atau seperti apa, kamu tetap harus bayar gitu. Yang mungkin nggak bayarin dia, tapi kamu bayar untuk sendiri. Ini bukan maksudnya untuk kamu matre dia gitu, matrein dia. Dan andai kan kalau pada saat kamu bilang seperti itu, dia responnya adalah traktir kamu, kita kan baru kenal, kita kan belum kenal atau hal-hal seperti itu, kamu bilang iya, nggak apa-apa ya udah. Kalau gitu kita kenalan dulu, baru nanti kita makan sama-sama di sana. Saya bayar sendiri juga nggak apa-apa. Nah seperti itu. Jadi intinya adalah bukan untuk menjadi cowok matre ya. Intinya adalah untuk melihat kalau kamu benar-benar memberikan sesuatu yang frontal, dia respon atau tidak, respon bagus atau tidak. Karena pada saat sesuatu yang frontal direspon, itu tandanya dia adalah lampu hijau. Seperti itu. Dan itulah yang layak diperjuangkan. Tidak mesti susah-susah perjuangkannya by the way. Oke? Dan satu lagi, bagi kamu yang sudah in a relationship atau yang sudah punya pacar, kamu juga pasti nunggu gimana cara mengidentifikasi apakah pacarmu itu lampu merah, lampu kuning atau lampu hijau. Namun sayang, waktu saya terbatas sekali di sini. Saya akan memberikan video berikutnya. By the way, ini juga yang pria dan wanita tadi setelah
mereka merespon lampu hijau, kan to be continue. Saya akan berikan juga lanjutannya di video berikutnya. Kamu yang juga sudah pacaran, saya akan berikan cara untuk mengidentifikasi apakah pacar kamu lampu merah, kuning, atau hijau di video berikutnya. Dan bahkan di video berikutnya saya akan tunjukkan caranya untuk membuat lawan jenismu untuk mengejar kamu dan bahkan memberikan hampir apapun yang kamu minta di video berikutnya. Nah, sekarang kamu sudah memasukkan nama dan email. Fungsinya adalah untuk saya agar dapat mengingatkan kamu jika ada video baru yang akan saya buat. Dan video barunya adalah seperti ini. Oke, saya memberikan ilmu rahasia kontroversial, tidak tanggung-tanggung, semua saya berikan. Jadi kalau ada video baru, saya akan langsung kirimkan email ke kamu. Cek terus email dari Ronald Frank. Oke, ada tulisannya di sini Ronald Frank. Cek terus email dari saya, Ronald Frank. Dan pada saat kamu buka videonya, kamu akan lihat link di situ. Dan setiap kali saya mengirimkan video, saya akan berikan linknya melalui email. Nah, jika kamu jarang buka email, kamu ingin saya ingatkan melalui SMS, bisa juga. Oke? Caranya adalah kamu tinggal mengisi nomor handphone kamu di entah di mana, di atas, di bawah, di kiri, di kanan. Pokoknya kamu isi di form yang ada tulisannya nama dan nomor handphone. Kamu tinggal isi nomor handphone kamu, dan setiap kali saya mengirimkan video seperti ini, saya akan kabarkan kamu juga melalui SMS. Saya akan berikan linknya juga di situ jika kamu jarang buka email. Nah, saya hanya akan mengirimkan SMS berisikan pengumuman bahwa saya sudah memberikan video baru. Itu saja. Saya tidak akan mengirimkan SMS apapun selain bahwa pengumuman saya sudah mengirimkan email ke kamu. Harap buka email dan ini linknya. Oke? Dan silakan isi nomor handphone di formnya di mana, di atas, di bawah, di kiri, di kanan. Dan jika kamu tidak ingin memberikan nomor handphone dan hanya ingin mencek email, pastikan kamu selalu cek email dari saya. Oke? Saya Ronald Frank, kita bertemu di video berikutnya yang pasti sangat kontroversial dan sangat luar biasa.